Niu Tian tersenyum dan berkata, tidak masalah. Aku hanya perlu tahu bagaimana perasaan kamu tentang proses tersebut. Kekaisaran di benua tahu tentang masalah ini, tetapi tidak ada yang mengendalikannya. Mereka tidak mampu. Bagaimanapun, kekaisaran bersaing satu sama lain, dan penguasa jiwa adalah senjata ampuh dalam gudang senjata mereka. Siapa yang mau menyerahkan mereka? Kami berharap dapat menemukan sesuatu untuk menggantikan cincin jiwa, atau untuk mengurangi kebutuhan kita akan para penguasa jiwa. Jika kita bisa melakukan keduanya, itu akan sangat bermanfaat bagi keseimbangan ekologis benua dan kelanjutan para penguasa jiwa. Huo Yuhao terpesona. Kamu benar sekali. Aku juga mempertimbangkan masalah ini. Guru-guru kita di Shrek Academy juga telah mengajarkan kita tentang hal ini. Kita perlu menghindari membunuh makhluk buas jiwa yang tidak perlu, dan hanya membunuh orang-orang yang cocok untuk kita. Namun, binatang buas sangat agresif. Begitu mereka diserang, mereka akan membalas. Baiklah, aku berjanji padamu. Jika embrio jiwa binatang berubah, aku akan melaporkan perubahan itu kepada kamu. Namun, tolong rahasiakan ini untukku juga. Niu Tian mengangguk puas dan berkata, kamu bisa yakin tentang itu. Kami bahkan tidak meninggalkan Clear Sky Castle. Huo Yuhao berdiri dan berkata, sudah terlambat. Aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Paman Niu, terima kasih telah menyembuhkan aku. Jika aku dibiarkan sembuh sendiri, itu akan memakan waktu lebih dari beberapa tahun. Niu Tian melambaikan tangannya dan berkata, pergi. Jalan kultivasi terletak pada ketekunan. Huo Yuhao kembali ke kamarnya. Niu Tian berbalik untuk menghadap Taitan dan berkata, kakak kedua, bagaimana menurutmu? Dia menjawab, aku kira tidak apa-apa. Dia memang luar biasa. Selanjutnya, aku dapat mengatakan bahwa ikatan persaudaraannya dengan Wang Dong adalah nyata. Namun, dia sangat bodoh. Niu Tian tertawa. Kamu juga tidak bisa menyalahkannya. Tayangan pertama dihitung. Selain itu, dia masih muda. Aku merasakan laut spiritualnya sekarang. Benar-benar sangat mengesankan. Sebelum itu rusak, itu telah mencapai tingkat binatang jiwa 100.000 tahun. Kontrolnya juga sangat kuat. Satu-satunya hal adalah kemampuannya sendiri belum mencapai tingkat itu, sehingga ia tidak dapat sepenuhnya menggunakan kekuatan spiritualnya. Taitan berkata, Wang Dong benar-benar kurang ajar. Dia sebenarnya... Niu Tian memberi isyarat dan berkata, lupakan saja. Tidak ada gunanya memberitahunya tentang hal itu sekarang. Aku juga percaya bahwa Wang Dong tahu batasannya. Selain itu, tidak ada yang bisa benar-benar dekat dengannya. Apakah kamu lupa? Saat dia berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Taitan sepertinya diingatkan akan sesuatu. Oh ya, aku benar-benar lupa tentang itu. Huo Yuhao telah melewati chapter pertama. Namun, kita perlu mengamatinya lebih lanjut. Niu Tian berkata, jangan terlalu mencampuri urusan Wang Dong. Kemampuan Yuhao memang layak. Jika dia berkembang lebih jauh seperti ini, tidak akan lama baginya untuk mengejar Wang Dong. Bagi mereka untuk menunjukkan 4 keterampilan jiwa fusi bela diri, itu sudah merupakan bentuk takdir. Ekspresi Niu Tian tiba-tiba berubah saat mereka berbicara. Dia tertegun saat berkata, ini cepat? Saudara kedua, pergi dengan cepat. Embrio jiwa binatang Yuhao akan segera lahir. Saat dia berbicara, dia sudah meledak. Iya. Tidak lama setelah Huo Yuhao kembali ke kamarnya dan mulai berkultivasi, dia merasakan perasaan pusing yang hebat memenuhi pikirannya. Dia mulai terhuyung-huyung, dan dengan cepat duduk di tempat tidurnya sebelum memfokuskan kekuatan rohaninya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dalam laut spiritualnya, kekuatan spiritual melonjak, dan gelombang aura aneh bergelombang. Lautan mental kedua, mata takdir. Huo Yuhao segera menemukan asal-usul aura aneh ini. Dia menemukan bahwa embrio Ratu Salju sedang menggeliat di mata takdirnya. Seorang bayi manusia secara halus muncul dan mengulurkan tangan dan kakinya, ingin melepaskan diri dari pengekangan embrio. Gerakan embrio permaisuri salju memicu gelombang kekuatan spiritual di lautan mental keduanya. Laut spiritualnya beresonansi kuat dengan lautan mentalnya yang kedua pada saat ini. Itu akan keluar? Huo Yuhao merasa sangat tidak nyaman berkaitan dengan spirit. Itu karena spirit adalah bentuk kehidupan khusus yang diciptakan olehnya. Permaisuri es, Sky Dream,
permaisuri salju dan Electrolus yang telah meninggal. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan rohaninya sangat terpengaruh ketika spirit bergerak. Seolah-olah semua fokus dan perhatiannya sepenuhnya ditarik olehnya. Dari kenangan yang ditinggalkan Electrolus untuknya, ini terutama karena kontrak yang mereka miliki. Mereka juga berhubungan dengan darah. Pembentukan roh dicapai dari penyusutan kekuatan asal-usul permaisuri salju yang besar dan perasaan spiritual, serta darah dan kekuatan spiritual Huo Yuhao, yang semuanya menyatu oleh nyala rasa ilahi Electrolus. Electrolus memberitahu Huo Yuhao melalui pengalaman yang dia tinggalkan untuknya bahwa dia bisa menggunakan sihir kontrak pada binatang buas. Tetapi terserah padanya untuk belajar bagaimana, dan dalam kondisi apa. Sederhananya, semakin besar jarak antara guru jiwa dan makhluk jiwa, semakin tinggi kemungkinan untuk memenuhi kontrak. Huo Yuhao harus mencari tahu apakah binatang buas dapat mempertahankan tingkat kecerdasan dan kemampuannya sendiri, serta apakah mereka bisa menjadi cincin jiwa para penguasa jiwa. Situasi The Snow Empress sangat istimewa. Karena kekuatannya dan perubahan menakutkan yang terlibat, nyala rasa ilahi Electrolus telah padam. Electrolus juga memberitahu Huo Yuhao bahwa dia bisa memenuhi kontrak dengan kekuatan spiritualnya saat ini. Itulah sebabnya Huo Yuhao merasa sangat bersemangat meskipun dia tidak nyaman. Dia juga sangat penasaran. Pergerakan embrio menjadi lebih intens. Kekuatan spiritual Huo Yuhao mulai berkumpul menuju lautan mentalnya yang kedua, dan embrio tampaknya memakan kekuatan spiritualnya. Ia menelan dan menelannya. Huo Yuhao tiba-tiba memiliki perasaan aneh. Jika embrio ini akan terus seperti ini, ia akan menjadi orang yang tidak dapat mempertahankannya. Tidak mudah baginya untuk mengumpulkan kekuatan spiritualnya. Jika itu menyedot semua kekuatan spiritualnya seperti ini setiap hari, ia hanya bisa menjaga dirinya dalam keadaan setengah sadar sepanjang waktu. Ini adalah kasus bahkan setelah Master Sekte Clear Sky Sekte membantunya mengembalikan laut spiritualnya. Kalau tidak, akan lebih tak tertahankan baginya. Mata takdir tiba-tiba terbuka, dan cahaya keemasan suram yang dibentuk oleh kekuatan spiritual mulai berputar di sekitar tubuh Huo Yuhao. Itu membuatnya tampak seperti patung emas padat. Niu Tian dan Tai Tan sudah diam-diam masuk ke kamar Huo Yuhao, tetapi tidak ada dari mereka yang mengeluarkan suara untuk mengganggunya. Mereka sangat ingin ketika mereka mengawasinya, dan khawatir. Mereka pasti akan membantunya jika terjadi kesalahan. Akhirnya, daya isap yang sangat besar berhenti setelah embrio menyerap lebih dari 60% kekuatan spiritual Huo Yuhao saat ini. Dia terkejut menemukan bahwa embrio di lautan mentalnya yang kedua tiba-tiba menjadi tenang. Lingkaran oranye emas melebar dari tubuhnya, dan kemudian sesuatu yang mengejutkan terjadi. Awalnya, embrio menyedot kekuatan spiritualnya. Namun, kekuatan spiritualnya dengan cepat dipulihkan ketika lingkaran emas oranye ini meluas. Seluruh lautan spiritualnya tampaknya sedang naik turun. Itu naik lebih tinggi dan lebih tinggi saat Halo menyapu. Dia juga mengembangkan perasaan yang lebih akut untuk laut spiritualnya. Kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya setelah beberapa lingkaran cahaya menyapu laut spiritualnya, meningkatkannya bahkan melewati puncaknya. Laut spiritualnya menjadi lebih dan lebih baik dipelihara di bawah iluminasi Halo. Dia tidak keluar. Dia hanya membantu aku menumbuhkan kekuatan spiritual aku. Huo Yuhao sedikit bingung. Namun, dia berharap kekuatan spiritualnya akan terus dipulihkan seperti ini. Dengan kecepatan saat ini, dia bisa mencapai keadaan tanpa batas tempat dia berada sebelum mutiara salju terbakar. Waktu berlalu detik demi detik. Saat Halo mengembang, warna oranye dari embrio juga menjadi semakin kuat. Huo Yuhao benar-benar tidak dapat melihat apa yang sedang terjadi dalam embrio. Itu seperti telur oranye emas sekarang, dan berhenti bertransformasi menjadi hal lain. Itu stabil pada bentuk seperti telur ini dan tampaknya telah mengeras. Lautan spiritual Huo Yuhao terus dipupuk semakin banyak. Lapisan oranye redup mengelilinginya sekarang, dan samudera tanpa batas kembali. Dia bahkan merasa bahwa kekuatan spiritualnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya, seolah-olah sedang mencari jalan ke tingkat berikutnya. Itu tidak hanya menyebabkan gelombang di laut spiritualnya, itu menggabungkan dengan kekuatan jiwanya juga. Ketika mereka menyatu bersama, dia tampaknya memahami tingkat di mana Paman Niu Tian berada. Meskipun masih sangat jauh, dia tampaknya telah melihat pintu gerbang ke tingkat ini melalui kesempatan ini. Tiba-tiba, cahaya oranye emas yang kuat menyebar dari embrio. Huo Yuhao merasakan laut spiritualnya melonjak pada saat itu. Dunia indranya telah berubah sepenuhnya menjadi oranye emas pada titik ini.
Niu Tian dan Taitan hanya melihat cincin cahaya oranye emas menyilaukan menyebar dari mata takdir Huo Yuhao, yang mengubah seluruh ruangan dengan warna yang sama. Ketika cahaya ini mencapai mereka, kekuatannya sedikit menekan mereka. Ding! Suara berdentang merdu dan renyah datang dari Eye of Destiny. Huo Yuhao segera sadar kembali, dan jelas merasakan retakan muncul pada embrio berbentuk telur, mengguncang laut spiritualnya. Setelah ini, celah kedua muncul. Suara berderit sedikit bergema secara terus-menerus ketika retakan menyebar dalam pola seperti kura-kura di kulit embrio. Pop! Tangan seputih salju yang kecil dan lembut membentang dari kulit telur. Ketika tangan itu terbalik, ia meraih sepotong telur yang pecah sebelum terdengar suara retak lagi. Cahaya yang bersinar dari tubuh Huo Yuhao juga memudar, dan dia kembali ke kondisi normal dengan cepat. Namun, ia terus mendengar suara berderak di lautan mentalnya yang kedua. Tentu saja, dia adalah satu-satunya yang bisa mendengar mereka. Tangan putih lembut meraih lagi setelah beberapa saat. Setiap kali ia menjangkau, ia akan mengambil sepotong cangkang sebelum menariknya kembali. Suara retak akan terdengar berulang kali saat siklus itu berulang. Huo Yuhao memusatkan perhatiannya pada tangan. Untuk beberapa alasan, dia merasa terhubung dengan itu. Tidak hanya terlihat seputih salju, bahkan tampak transparan, seperti susu. Menggoda seseorang untuk menggigitnya, seolah-olah itu terbuat dari tahu almond. Kulit telur oranye emas menjadi lebih kecil dan lebih kecil, dan makhluk kecil di kulit terungkap. Dia adalah bayi kecil, kulitnya lembut dan putih seperti tangannya yang gemuk. Dia tampak seperti bayi berusia sebulan, wajahnya yang mungil sangat gemuk. Cahaya oranye redup emas bersinar dari tubuhnya. Saat dia mengunyah kulit telur, dia bahkan sesekali tersenyum manis. Lesung pipinya membuatnya tampak lebih imut. Matanya biru tua, bergerak seperti lautan luas di ujung terdalamnya. Murni dan mendalam adalah kata-kata deskriptif yang seharusnya tidak muncul bersama, tetapi mereka menggambarkan matanya dengan sempurna. Rambut putih keperakannya memiliki sedikit ikal. Meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki rasa keanggunan. Snow Empress? Huo Yuhao memanggilnya dengan kekuatan rohaninya. Tindakan bayi perempuan itu melambat selama setengah detik. Setelah itu, dia dengan cepat memasukkan sepotong kulit telur ke dalam mulutnya. Mata birunya yang dalam menunjukkan sedikit kebingungan dan kebosanan. Dia sangat imut, dan Huo Yuhao sangat tergoda untuk mencubit pipinya yang gemuk. Snow Empress? Huo Yuhao memanggil lagi. Setelah itu, ia segera mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan memproyeksikan bentuk dirinya ke lautan mental kedua di depan gadis itu. Dia terus mengunyah kulit telur ketika dia melihat Huo Yuhao, matanya terbuka lebar. Bulu matanya yang panjang berwarna biru tua, dan kelihatannya mengipasi udara saat dia mengedipkan matanya. Snow Empress, apakah kamu masih ingat aku? Huo Yuhao bertanya lagi. Dia terus mengunyah kulit telur. Snow Empress, aku Huo Yuhao. Apakah kamu masih mengingatku? Ice Empress dan Skydream juga ada di sini. Ka. Bagaimana perasaanmu? Kamu sekarang dalam bentuk apa? Ka. Kamu? Ka. Huo Yuhao menyadari bahwa dia tidak bisa menyelidiki lebih jauh. Dia jelas lebih tertarik pada kulit telur. Dia juga menggerakkan tangannya lebih cepat, seolah-olah dia takut Huo Yuhao akan merebutnya darinya. Dia selesai memakan kulit telur dengan cepat. Apa yang aku lakukan? Huo Yuhao bingung. Dia sangat imut, tetapi dia terkejut dengan cara dia makan. Itu karena kulit telur itu ternyata mengandung kekuatan spiritual yang sangat kental. Dia bahkan curiga bahwa dia akan mencoba untuk menikmati kekuatan spiritualnya setelah menyelesaikan cangkang telur. Setelah itu, kapan dia akan kenyang? Iya ya, tiba-tiba dia berteriak padanya. Dia terpana mengetahui bahwa dia bisa mengerti dia meskipun dia tidak berbicara bahasa apapun yang dia tahu. Dia memanggilnya. Ayah. Dia tertegun. Dia masih sangat muda, tetapi dia memanggilnya ayah. Selain itu, dia merasa seolah-olah dia membuat ulah yang meluluhkan hatinya. Apakah kamu memanggilku? Huo Yuhao mengajukan pertanyaan konyol. Iya ya. Ayah. Dia benar-benar tersesat dan tidak tahu bagaimana merespons. Dia lucu, versi bayi dari Snow Empress.
Apakah dia masih binatang jiwa terkuat ketiga yang sama di benua itu? Pada titik ini, dia tampak agak kesal. Dia melayang ke udara dan terbang ke arahnya. Dia meraihnya tanpa sadar, dan merasakan aura penuh kasih sayang yang beredar di seluruh tubuhnya. Tubuhnya diwarnai dengan lapisan oranye emas. Dia tertawa dan memukul dadanya dengan tangannya. Dia sepertinya sedang bermain dengannya. Melihatnya dari jarak yang begitu dekat, dia bisa merasakan kelucuan yang tak tertahankan memancar darinya. Iya ya. Ayah, aku ingin keluar. Setelah mengiriminya pesan ini, dia menggeliat keluar dari lengannya, dan pakaian dalam kecil yang pas muncul di tubuhnya. Saat dia terbang ke depan, dia mengungkapkan pantat kecilnya dari belakang. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, lautan spiritualnya mulai melonjak drastis. Setelah ini, sosoknya melintas, dan dia menghilang. Dia bisa pergi? Dia tertegun, dan dengan cepat mencoba untuk kembali ke tubuh aslinya. Dia membuka matanya. Iya ya, iya ya. Dia mendengar tangisan marahnya saat dia sadar kembali. Saat dia membuka matanya, dia melihat penghalang hijau di dalam ruangan. Dia diliputi bola cahaya oranye emas. Dia tidak bisa keluar tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dan jelas marah. Yu Hao, apa yang terjadi? Meskipun dia tidak bisa membebaskan diri, dia menyebabkan Niu Tian dan Tai Tan sedikit panik. Mereka hanya melihat mata ketiganya bersinar terang sebelum dia terbang keluar. Dia benar-benar terlalu imut, dan dua master sekte sangat ingin tahu. Namun, dia sangat bermusuhan ketika dia melihat mereka berdua. Saat dia menjerit, dia memulai badai salju besar di ruangan itu. Ya, dia telah memulai badai salju. Pada titik ini, suhu di ruangan di luar lampu hijau telah turun sekitar 50 derajat. Seluruh ruangan tertutup salju. Frost juga terbentuk di tubuh Niu Tian dan Tai Tan. Jika Niu Tian tidak cukup cepat untuk menjebaknya, mereka tidak tahu apa lagi yang mampu dia lakukan. Mereka bisa merasakan permusuhan yang intens darinya. Iya ya, iya ya. Ayah, mereka orang jahat. Hajar mereka. Dia marah ketika dia terbang dan duduk di bahunya. Dia bahkan mengulurkan jarinya untuk menunjuk ke hidung Niu Tian dan memutar bibirnya. Namun, bibirnya yang lembut dan merah membuatnya tampak sangat tampan. Huo Yu Hao merasa geli ketika dia berkata, Snow Lady, aku akan memanggilmu Snow Lady. Mereka bukan musuh. Putri Salju tertegun sesaat, dan kemudian tampak sangat tidak bahagia. Niu Tian tertawa. Yu Hao, minta dia untuk menarik kembali kekuatannya. Lihatlah kekacauan yang dia buat. Huo Yu Hao memiliki Ultimate Ice, dan karenanya dia tidak peka terhadap dingin yang ekstrim. Pada saat ini, Niu Tian juga menarik kembali kekuatan jiwanya, dan Huo Yu Hao menyaksikan seluruh ruangan berubah menjadi dunia salju. Putri Salju. Huo Yu Hao sedikit kesal saat dia memandangnya, tapi dia tidak bisa mengatakan apapun untuk memarahinya. Pada titik ini, dia melakukan sesuatu yang membuat mereka semua merasa ngeri. Dia menundukkan kepalanya dengan marah dan menusuk dirinya sendiri dengan jari telunjuknya. Dia tampak marah, seolah-olah mereka berani mengatakan dia telah melakukan kesalahan. Baiklah, baiklah. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia masih sangat muda. Bagaimana kita bisa menyalahkannya? Tai Tan, yang awalnya sangat waspada terhadap Huo Yu Hao, sekarang tampak sangat kebapakan. Dia melangkah di depan Huo Yu Hao dan menatap Snow Lady dari dekat sebelum tertawa bodoh. Sebagai orang besar dan kekar yang tingginya lebih dari 2 meter, dia tidak memikirkan bagaimana penampilannya ketika dia tertawa. Si Putri Salju tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika dia semakin dekat dengannya. Mata birunya yang dalam mengungkapkan cahaya biru yang aneh dan terdistorsi. Lampu menyala, dan Tai Tan berubah menjadi patung es. Putri Salju. Huo Yu Hao berseru dan menjemputnya saat mereka mundur ke sisi ruangan. Dia tidak takut dia merugikan Tai Tan, karena dia bisa merasakan hubungan antara kekuatan mereka ketika dia membuatnya bergerak. Namun, kemampuannya secara inferior lebih rendah darinya. Ini berarti bahwa kemampuan yang dilepaskannya tidak akan pernah melampaui kemampuannya sendiri. Memang, Tai Tan berhasil membebaskan diri dari es ketika Huo Yu Hao mundur. Potongan-potongan es jatuh ke tanah, dan dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia memandangnya. Dia berkata dengan tak berdaya, "Anak kecil, aku tidak punya niat untuk melukaimu." Terhadap anak kecil seperti itu,
Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka tidak bisa memukul atau memarahinya. Idiot. Dia takut dengan muk jelekmu. Niu Tian menarik Tai Tan di belakangnya. Tai Tan sangat tidak senang. Kakak lelaki, kemampuanku memang lebih rendah dari milikmu. Namun, penampilan kami hampir sama, tidak ada yang istimewa. Kenapa kamu tidak bilang kaulah yang membuatnya takut? Niu Tian memelototinya dan berkata, kita berdua tidak harus pergi dan menakutinya. Mereka tidak bertindak seolah-olah mereka adalah Master Sekte Clear Sky Sekte dari perilaku hati-hati mereka. Pada saat ini, Huo Yuhao juga pulih dari keterkejutannya. Dia mengangkat tangannya dan menyentuh bahu Putri Salju. Dia jelas sangat terikat padanya. Saat dia mengulurkan tangannya, dia segera melingkarkan tangannya di jari pria itu dan tertawa tanpa henti. Dia bisa merasakan bahwa dia bukan entitas yang solid. Sementara tangannya lembut dan lembut, itu tidak terasa seperti tangan manusia. Namun, dia sepertinya bukan murni energi. Perasaan itu tidak jelas. Dia seperti keberadaan khusus antara entitas yang solid dan energi. Yuhao, ini adalah kehidupan yang kalian semua ciptakan? Dia awalnya adalah binatang buas? Niu Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, Guru berkata bahwa Putri Salju adalah Putri Salju Icheski yang terbentuk dari energi spiritual surga dan bumi. Dia adalah tipe khusus dari Beast Soul, dan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai Beast Soul. Bahkan, aku juga tidak tahu apa yang membuatnya. Icheski Snow Lady? Baik Niu Tian dan Tai Tan terkejut ketika mereka mendengar kata-katanya. Mereka saling memandang sebelum mereka berkata serempak, Snow Empress? Huo Yuhao tertegun saat dia menjawab, jadi, kamu kenal dia. Tai Tan kehilangan suaranya ketika dia berkata, bagaimana mungkin kita tidak mengenalnya? Dia adalah salah satu dari 10 binatang buas besar dari benua Douluo, dan telah hidup selama 6 atau 700.000 tahun. Dia adalah salah satu dari Beast Soul yang paling kuat. Dia telah berubah menjadi ini? Apa yang sedang terjadi? Huo Yuhao tahu bahwa beberapa hal tidak dapat disembunyikan selamanya. Setelah merenung sejenak, ia menceritakan bagaimana ia menemukan embrio Ratu Salju dan berhasil menyerapnya ke dalam tubuhnya dengan menyegelnya dengan bantuan gurunya. Namun, dia tidak mengungkapkan rahasianya tentang Skydream dan Ice Empress. Setelah mendengarkan ceritanya tentang peristiwa, dua tuan sekte tidak percaya. Tentunya ini bukan keberuntungan, karena ia hampir kehilangan nyawanya karena itu, tetapi kekuatan Ratu Salju telah sangat membantunya. Secara tidak sadar, mereka berpendapat bahwa peningkatan jiwa bela diri adalah karena Ratu Salju. Selain itu, masih ada bayi Snow Lady sekarang. Niu Tian menunjuk ke Putri Salju dan bertanya, apakah gurumu menyebutkan seperti apa bentuk kehidupan Ratu Salju saat ini? Huo Yuhao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia menjawab, dia tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan menjadi kekuatan permaisuri salju setelah semua ini berkembang. Dia hanya mengatakan kepada aku bahwa permaisuri salju yang baru lahir akan terhubung erat dengan aku. Itu karena sejumlah besar kekuatan spiritual dan darahku menyatu ke dalam tubuhnya. Dengan itu, sebuah kontrak, dan kekuatan asli dan rasa spiritual sang Ratu Salju, bentuk kehidupan baru ini lahir. Dia memanggilnya roh. Roh permaisuri salju. Roh adalah keberadaan yang sama sekali baru tidak hanya untuk dua tuan sekte ini, tetapi juga untuk seluruh benua Douluo. Menyela pembicaraan mereka, Putri Salju mulai menjerit lagi. Suara renyahnya terdengar sangat cemas, dan menarik perhatian mereka. Hanya Huo Yuhao yang bisa mengerti apa yang dia katakan. Bagaimana dengan aku yang tidak menginginkanmu? Huo Yuhao bertanya, bingung. Putri Salju telah menyebutkan bahwa ayahnya tidak menginginkannya lagi. Wanita salju melayang dari bahunya, dan air mata mengalir dari matanya yang besar. Dia menatapnya sebelum mengatakan, iya ya, lagi. Huo Yuhao benar-benar bingung. Tidak ada tempat untukmu? Apa maksudmu? Bisakah kamu menjadi sedikit lebih jelas? Dia menunjuk padanya sementara dia terisak sebelum mulai menggambar lingkaran di udara. Dia tiba-tiba tercerahkan. Apakah kamu berbicara tentang cincin jiwa? Kamu ingin sesuatu berhubungan dengan cincin jiwaku? Dia mengangguk dengan tergesa-gesa, dan rambutnya yang putih keperakan sedikit berayun. Wajah gemuknya juga sedikit bergetar, itu sangat imut. Iya ya. Apakah kamu mengatakan bahwa tidak ada tempat cincin jiwa yang kosong untuk kamu kendalikan? Dia mulai mengerti apa yang dia katakan. Namun,
Bagaimana dia akan mengendalikan cincin jiwanya? Dia benar-benar tidak tahu apa-apa. Snow Lady, dengarkan aku. Kultivasi aku saat ini peringkat 50. Secara logis, harus ada ruang untuk cincin jiwa. Bagaimana tidak ada tempat untukmu? Dia menggelengkan kepalanya dan mulai, iya ya, lagi. Apa? Satu tidak cukup? Huo Yuhao tertegun ketika dia berkata, apakah kamu mengatakan bahwa kekuatan kamu akan jatuh jika tidak ada cukup cincin jiwa untuk kamu? Kamu membutuhkan kekuatan aku untuk memastikan pertumbuhan dan stabilitas kekuatan kamu? Iya ya. Tapi aku sudah punya 4 cincin jiwa. Aku tidak mungkin mengorbankan mereka. Aku juga tidak punya pilihan. Huo Yuhao ditempatkan di suatu tempat. Idiot. Tai Tan hanya bisa bergumam. Bajingan, kamu benar-benar bodoh. Yang lain tidak bisa melakukan apa-apa jika mereka berada dalam situasi seperti itu, tetapi kamu memiliki jiwa bela diri kembar. Jangan bilang bahwa jiwa bela diri kedua kamu juga memiliki 4 cincin jiwa. Kamu tidak mungkin sebodoh itu. Seperti kata pepatah, orang yang berada dalam situasi ini bingung, tetapi penonton melihatnya dengan jelas. Kata-kata Tai Tan mencerahkan Huo Yuhao dengan segera. Iya. Mata rohnya hanya memiliki 1 tempat untuk cincin jiwa, tetapi permaisuri esnya masih memiliki banyak tempat. Dia hanya memiliki 1 cincin jiwa di jiwa bela diri Ice Empress-nya. Selanjutnya, permaisuri esnya tidak akan mengucilkan kekuatan Putri Salju. Mereka berdua tipe es, dan saling melengkapi. Namun, dia ingin tahu mengapa permaisuri salju ingin hidup di antara cincin jiwanya. Apakah dia harus menambahkan cincin jiwa di posisi ini di masa depan? Seperti apa hubungan antara spirit dan dia setelah dia mengambil tempat itu? Saat dia bermasalah dengan keraguan ini, dia dengan cepat melepaskan jiwa bela diri keduanya. Dingin yang ekstrim dilepaskan dari tubuhnya. Aura yang sangat besar dari Ice Jade Empress Scorpion dipancarkan di tengah cahaya cincin jiwa 100.000 tahun. Kedua tuan sekte memfokuskan pandangan mereka, melihat cincin jiwa merah darah dengan 4 garis pola emas. Si Putri Salju juga sedikit linglung. Saat dia melihat Huo Yuhao, dia sepertinya merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia bersorak. Tubuhnya sedikit menyusut sebelum dia terbang menuju Huo Yuhao sebagai bola cahaya oranye emas. Huo Yuhao ingin menangkapnya, tetapi bola cahaya menembus tubuhnya dengan bersih. Tubuhnya menjadi kaku, dan mulai gemetar hebat. Cahaya oranye emas yang intens dipancarkan dari tubuhnya, dan bahkan matanya berubah oranye. Gelombang kekuatan jiwa yang kuat melonjak dari tubuhnya. Cincin jiwa merah darah mulai bergerak 3 kali lebih cepat. Cincin oranye emas muncul tanpa peringatan dan bergerak berirama bersama dengan cincin jiwa merah. Cincin jiwa oranye emas? Orang kecil itu berubah menjadi cincin jiwa? Niu Tian dan Tai Tan merasa sedih pada saat ini. Meskipun Putri Salju tidak ramah terhadap mereka berdua, dia masih sangat imut. Tidak ada yang bisa menolaknya. Selain itu, dia tidak benar-benar menyakiti mereka. Namun, sejak kapan seorang master jiwa memiliki cincin jiwa oranye emas? Apa yang sedang terjadi? Sebelum keterkejutan dan kekecewaan mereka memudar, cincin oranye emas lain muncul dari tubuh Huo Yuhao. Itu mengantri di belakang cincin jiwa sebelumnya dan bergerak bersamanya. Intensitas cahaya dari kedua cincin jiwa itu sama. Aura Huo Yuhao juga menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Tai Tan bingung ketika dia bertanya, "Kakak, apa yang terjadi? Mengapa ada 2 cincin jiwa?" Niu Tian menjawab, "Bagaimana aku tahu? Namun, bukankah bocah itu hanya mengatakan bahwa 1 titik cincin jiwa tidak cukup baginya? Aku bertanya-tanya apa yang dia coba lakukan. Aku ingin tahu efek apa yang bisa dicapai cincin jiwanya." Huo Yuhao dan 2 master sekte memiliki sensasi yang sama sekali berbeda. Saat Putri Salju menyatu ke dalam tubuhnya, dia perlahan-lahan memahami bentuk dan rahasia di balik Putri Salju ini. Dia memang bentuk kehidupan, yang dilahirkan dari kekuatan yang berbeda di bawah pengaruh mantra kontrak Elektrolus. Dia bahkan bisa dianggap sebagai cincin jiwa yang hidup sejati. Jika cincin jiwa itu hidup, mereka bisa lebih proaktif. Sementara Putri Salju memiliki tubuh fisik, dia juga terbuat dari energi. Tidak peduli seberapa besar kekuatannya, itu akan tetap terkuras habis. Itu sebabnya dia harus mengandalkan Huo Yuhao untuk memulihkan kekuatannya terlepas dari adanya kontrak. Dia mungkin juga membutuhkannya untuk mengembangkan kekuatan yang lebih besar.